Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sukacita bagi saya untuk dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudaraku, melalui program ini saya berharap setiap kita terus dituntun, diarahkan dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Karena kita percaya firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan bahkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat bulan yang baru. Kami percaya sepanjang bulan kemarin Tuhan sertai kami, maka di sepanjang bulan yang baru ini kami akan sama melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan, sebab Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Bilangan pasal 14 ayat 22 dan ayat 23. Bilangan pasal 14 ayat 22 dan 23, firman Tuhan bilang begini. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keadaan pada saat itu adalah ketika mereka bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan dan mendengar kabar bahwa yang menduduki tanah Kanaan adalah orang-orang enak, orang-orang besar, kota-kotanya berkubu, dan mereka keburu takut. Karena ketakutan mereka mulai khawatir gitu. Karena ketakutan mereka mulai panik, mereka mulai chaos, dan akhirnya mereka mulai meragukan janji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan bilang sama Musa, mereka ini bukan 1 kali 2 kali melihat keajaiban yang Tuhan buat. Iya kan? Mereka ini adalah orang-orang yang melihat bagaimana Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup dalam perjalanan mereka. Sudah dikasih dalam Tuhan. Bahkan ketika mereka keluar dari Mesir, 10 tulah mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan dengan tangan yang kuat Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bahkan di padang gurun mereka lihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tapi mereka masih meragukan. Mereka masih takut dan karena ketidakpercayaan. Nah, Tuhan bilang sama Musa, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa orang-orang ini tidak akan pernah melihat janjiku digenapi dalam hidupnya. Hal yang sama terjadi dalam hidup setiap kita. Kita tidak akan pernah melihat kegenapan janji Tuhan ketika kita mulai meragukan Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Kita tidak akan pernah melihat kegenapan janji Tuhan yang dijanjikan dalam hidup kita ketika kita mulai meragukan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kekhawatiran, ketakutan datang menimpa hidup kita ketika kita sedang diperhadapkan dengan keadaan sulit. Ketika kita sedang diperhadapkan dengan keadaan sukar, ketika kita sedang diperhadapkan dengan tekanan hidup, kita mulai panik. Yang seharusnya kita pegang dong, oh iya ya, kemarin Tuhan tolong saya, maka kemarin hari ini pun saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Harusnya kan seperti ini. Seperti itu, karena kita udah melihat bangsa Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana campur tangan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Namun hal yang sama, mereka masih khawatir, mereka masih ragu. Mereka mungkin berpikir, mana mungkin Tuhan bisa bawa kami ke negeri ini. Negeri ini besar, kami akan mati justru menghadapi mereka. Dan tergenapi, mereka tidak akan ada yang melihat janji Tuhan digenapi. Karena apa? Karena mereka meragukan Tuhan. Tuhan bilang sama Musa, loh saudara, pasti tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Karena apa? Karena mereka sudah melihat keajaiban Tuhan. Mereka udah lihat pertolongan Tuhan. Mereka udah lihat jalan-jalan dibukakan Tuhan dengan cara-caranya yang ajaib. Masih saja tidak percaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada di bulan yang baru hari ini. Saya percaya ada banyak dari kita mulai meragukan. Bukan mulai meragukan, mulai mengkhawatirkan bagaimana dengan bulan ini ya. Masihkah Tuhan pelihara hidup saya? Bagaimana dengan bulan ini? Masihkah Tuhan masih tolong saya sama seperti bulan yang lalu? Ada banyak dari kita ketika kita masuk di bulan yang baru, ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran menghampiri pikiran kita.
Hari ini sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak setiap kita, ingat kemarin. Kalau bulan lalu Tuhan tolong kita, saudaraku, maka bulan ini pun Tuhan pasti tolong kita. Ketik di kolom komentar, dimanapun saya berada, Tuhan pasti tolong saya. Amin. Amin. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya berada, dimanapun Tuhan tetap tolong kita. Kuncinya satu, jangan kau pernah meragukan kuasa Tuhan. Yang membuat janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup kita ketika kita mulai meragukan janji Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya gak boleh meragukan Tuhan. Amin. Bulan kemarin Tuhan sertai saudara dan saya, bulan ini pun Tuhan pasti menyertai saudara dan saya. Mungkin terkadang ada kekhawatiran, gak apa-apa. Khawatir wajar karena kita gak bisa ngelihat hari esok kok. Namun kita berjalan dalam iman. Sama-sama bilang sama saya harus berjalan dalam iman. Iman percaya kita adalah iman yang kita tahu tidak akan Tuhan pernah mengecewakan saya. Bulan kemarin Tuhan pelihara saya, bulan ini pun Tuhan pelihara saya. Bulan kemarin Tuhan bela perkara saya, bulan ini pun Tuhan bela perkara saya. Bulan kemarin Tuhan buat mujizat dalam hidup saya, bulan ini pun Tuhan pasti buat mujizat dalam hidup saya. Jaminannya jelas. Alkitab katakan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak pernah berubah, saudaraku. Ketetapannya, janjinya, kasihnya, kesetiaannya tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jangan sampai ketika engkau sudah melihat pertolongan Tuhan, engkau sudah melihat begitu banyak jalan-jalan yang Tuhan sudah bukakan dalam hidupmu, engkau sudah melihat bagaimana sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi dalam hidupmu itu Tuhan kerjakan dan itu terjadi dalam hidupmu. Dan sekarang engkau sedang menghadapi tantangan, engkau sedang menghadapi jalan buntu, dan engkau mulai kembali meragukan firman Tuhan, maka engkau tidak akan pernah melihat janji Tuhan. Stop meragukan Tuhan. Stop mengkhawatirkan beban hidupmu. Stop. Bawa itu sama Tuhan. Serahkan itu sama Tuhan. Karena Tuhan yang menjanjikan, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Dimanapun saudara berada, kita ada di bulan yang baru. Hari ini, bulan yang baru, kita perkatakan di dalam nama Yesus, Tuhan yang sama yang menyertai saya di bulan kemarin, Allah yang sama yang menyertai saya di bulan ini. Dan kalau Tuhan yang menyertai saya di bulan ini, maka perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara ajaib tetap akan kita lihat di sepanjang bulan ini. Yang percaya katakan amin. Jangan meragukan Tuhan. Jangan mengkhawatirkan hidupmu. Bawa hidupmu kepada Tuhan dan tetaplah percaya. Maka Dia akan bertindak. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat setiap firman-Mu, buat setiap pembelajaran yang kami temukan dalam setiap janji Tuhan. Sungguh Tuhan, yang sering kali membuat kami gagal untuk mengalami janji Tuhan adalah keraguan kami terhadap janji Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan, tolong kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap terus memegang janji Tuhan dan tidak goyah. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan apa yang keluar dari mulut-Mu pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang hari ini memasuki bulan yang baru penuh dengan ketakutan, kekhawatiran untuk menjalani sepanjang bulan ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau tetap Allah yang menyertai kami. Engkau tetap Allah yang menolong kami. Engkau tetap Allah yang memelihara kami. Segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam hati umat Tuhan, hari ini aku mencabutnya dalam nama Yesus. Biarlah kami belajar untuk tetap percaya, sebab pertolongan kami dari Tuhan tidak pernah terlambat. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya akan ada kuasa kesembuhan terjadi di rumah kami masing-masing, dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan, sebab ada tertulis disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam hidup masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.